Aku terpaksa harus keluar kota, proyek aku ada masalah di sana. Kamu selalu aja kayak gitu. Dulu hidup aku susah. Sekarang aku nggak mau kita balik lagi seperti dulu. Ini jangan-jangan nih kamu selalu sibuk nih bukan karena proyek ya? Proyek aku benar-benar baru jalan. Kamu ngianatin aku. Iya mas, kamu punya pacar. Astagfirullahaladzim. Selalu berpikiran buruk soal aku. Baru semenit sampai rumah. Terus dia langsung pergi lagi. Aku selalu sendirian. Ibu kayaknya mesti hati-hati deh, Bu. Banyak loh, Bu, pengusaha muda yang ternyata pergi untuk nemuin istri mudanya. Saya emang curiganya ke situ. Kenapa Ibu nggak balas aja? Ibu juga cantik. Jujur aku cinta sama kamu. Tapi nggak mungkin, maaf, aku nggak mau. Aku suka kok sama kamu. Jadi gini. Kelakuan kalian di belakang aku. Jangan lupa aku. Jangan pukulin dia. Lepas. Kurang apa aku? Kamu benar-benar keterlaluan. Ini salah kamu juga. Kamu tuh gak pernah ada buat aku. Aku bilang sabar. Cuma butuh waktu. Kenapa sih kamu gak bisa sabar? Akhirnya Mas Haris itu percaya sama aku. Kalau aku bener-bener nyesel udah duain dia. Sekarang gini, pokoknya kita pacaran diam-diam dulu aja ya. Tega kamu Mas. Wulan, aku beneran minta maaf sama kamu. Kita harus pindah keluar kota ya Mas. Gak bisa ya Mas ya. Gak bisa. Kalau kamu turutin permintaan istri kamu barusan itu berarti kita putus. Kamu tuh belakangan ini emang lagi sibuk banget ya Mas. Iya, aku minta maaf sama kamu ya. Sampai gak ada waktu buat aku sama sekali loh. Tapi ini gak akan berlangsung lama. Memang di kantor itu proyeknya lagi banyak. Maafin aku ya. Iya, aku maafin. Tapi dengan satu syarat ya. Kamu temenin aku shoppingnya. Kamu gak salah ngomong, kan kamu biasa pergi sama teman-teman kamu. Teman-teman aku tuh lagi pada gak bisa semuanya. Aku tuh bosen banget sendirian di rumah. Gini aja deh. Kalau aku bisa, aku temenin kamu. Tapi aku gak janji. Ya udah. Permisi, Pak. Ya, Bu. Oh, Bapak sudah siap ntar? sebentar ya. Ya udah, saya tunggu di depan, Pak. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Jadi Mas Haris bener-bener ada waktu buat nemenin aku. Itu pasti dia deh tuh. Pasti kamu disuruh sama suami aku ya? Iya, Bu. Buat gantiin dia terus temenin aku kemana-mana ya kan? Tapi mau gimana lagi, Pak Haris kelihatannya sibuk banget. Tapi nggak apa-apa kan kalau saya nemenin Ibu? Nggak ada pilihan lain juga kan saya? Kamu yakin nggak suami saya itu lagi meeting? Coba deh, kamu kan supir pribadinya dia. Apa dia lagi deket sama orang lain ya? Kamu pernah nggak ngeliat dia sama perempuan lain? Deket-deket gitu. Jujur sama saya. Saya kan kerja baru seminggu. Kamu tiap hari ngeliat dia kemana aja, tahu dia ketemu siapa aja. Ya, emang sering meeting sama klien perempuan, Bu. Perempuan? Orangnya kayak gimana? Cantik nggak? Cantik sih, Bu. Tapi masih cantikan Ibu. Cantikan saya, dia tuh pasti betah sama saya. Saya nggak pernah ketemu sama dia. Kalau sampai ada yang mencurigakan dari gerak-gerik suami saya, kamu tolong kasih tahu saya ya. Kamu lapor ke saya ya. Tolong kamu jadi mata-mata saya, ya. Ya, baik, Bu. Bu Salma ini memang cantik. Bodoh banget kalau Pak Haris anggurin istri secantik Bu Salma. Bagus nih. Tapi mahal banget. Kalau mau ambil aja, bisa yang bayar. Beneran, Bu? Udah nggak apa-apa, cobain deh. Nah, itu bagus, cocok banget sama kamu. Lihat, itu cowok ganteng banget ya. Beneran, Bu? Iya. Bener juga sih kata mereka. Panji tuh emang gak kalah ganteng dari suami aku. Ya sayang, tapi dia cuma supir. Maaf, Bu, sebentar. Halo? Oh, jadi belum ada lowongan di kantor kamu? Iya, sejak pandemi gini, aku jadi bingung nyari kerjaan di mana. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau misalnya ada lowongan, kabarin ya. Ya udah, makasih ya. Ya. Oh, jadi kamu tuh pernah kerja kantoran? Iya, Bu. Kebetulan saya lulusan sarjana. Tapi karena ada pandemi, ya begini
tinggal, Bu. Tapi untuk keluarga, saya rela bekerja apapun, termasuk jadi supir Pak Haris. Oh, jadi kamu udah punya istri dan juga punya anak? Iya, anak saya masih bayi. Saya tuh pengen banget punya anak, tau nggak? Tapi karena suami saya yang sangat sibuk, jadi saya nggak tahu kapan bisa hamilnya. Kalau saya punya istri secantik Ibu sih, nggak mungkin saya tinggalin sedetik pun. Aku diambil sama orang. Udah deh, jangan terlalu banyak memuji saya ya. Ya. Kalau dari deket gini, Panji tuh ganteng ya. Benar-benar cantik. Nggak salah kalau aku mulai jatuh cinta sama istri bosku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku minta kamu untuk temenin aku, tapi kamu malah nyuruh Panji, supir kamu tuh untuk... Aku minta maaf sama kamu. Cuma tadi tuh di kantor banyak banget meeting dan aku nggak bisa ninggalin karena ini meeting penting. Aku angkat dulu ya. Iya loh. Sekarang? Iya, saya kesana sekarang. Salma, terpaksa aku harus minta maaf lagi sama kamu. Aku terpaksa harus keluar kota, proyek aku ada masalah di sana. Kamu selalu aja kayak gitu. Udah siapa sih? Kamu punya pacar? Ini jangan-jangan nih kamu selalu sibuk nih bukan karena proyek ya? Kamu hianatin aku. Kamu tuh kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Selalu berpikiran buruk soal aku. Kamu tahu kan? Dulu hidup aku susah. Sekarang aku nggak mau kita balik lagi seperti dulu. Aku tahu kamu kesepian. Cuma semua ini terjadi karena proyek aku benar-benar baru jalan. Nanti kalau proyek aku sudah jalan seperti biasanya, aku akan punya waktu. Aku akan ngajuin cuti. Kita bisa pergi bulan madu. Supaya kita bisa punya anak. Kamu sabar ya. Aku mohon izinin aku untuk pergi. Nggak perlu aku izinin, kamu juga akan pergi kan? Sekali lagi aku minta maaf. Kok kamu kayak begitu, Mas? Tadi aku kan nganterin Bu Salma, terus ya udahlah aku dibeliin, aku sih nurut aja. Udah nggak penting. Aku lapar nih, aku masak nggak? Iya mas, ya udah aku siapin dulu ya. Sama. Halo? Iya, kamu bisa jemput saya nggak sekarang? Suami saya baru aja pergi dan saya pengen ke kafe. Kamu jemput saya sekarang ya? Iya baik Bu, saya kesana sekarang. Kayaknya aku nggak jadi makan deh. Kenapa mas? Barusan Bu Salma nelfon kalau aku disuruh nemenin Bu Salma. Iya tapi kan ini di luar jam kerja kamu. Tapi kan Bu Salma bos aku juga. Kan lumayan kalau misalkan kita dapat bonus. Ya, yaudah aku pergi dulu ya. Kenapa hati aku nggak tenang ya? Feeling aku sebagai istri mengatakan kalau ada sesuatu di antara mereka. Astagfirullahaladzim. Baru semenit sampai rumah. Terus dia langsung pergi lagi. Dan perginya keluar kota lagi. Kapan coba aku ketemunya? Aku emang punya segalanya. Tapi aku benar-benar kesepian. Aku selalu sendirian. Aku minta maaf sama Ibu kalau misalkan aku salah. Ibu kayaknya mesti hati-hati deh Bu. Ibu kan bilang barusan kalau suami Ibu sering banget bepergian, ya kan? Banyak loh Bu pengusaha muda yang ternyata pergi untuk nemuin istri mudanya. Saya emang curiganya ke situ. Kenapa Ibu nggak balas aja? Lagian kan Ibu masih muda. Ibu juga cantik. Masih banyak kok laki-laki yang mau sama Ibu. Maaf. Tadi Ibu gak usah khawatir ya. Selama ada aku, kapanpun aku selalu ada untuk Ibu, untuk nemenin Ibu. Ini semua barang-barang dari bos kamu mas. Pasti barang-barang mahal kan? Tuh kan, baju ini aja hampir 1 juta. Pasti jam tangan ini juga mahal kan? Lihat deh mas, ini juga hampir 1 juta mas.
Pasti kamu dapetin ini semua bukan hasil bonus kamu kan? Sebentar, maksud kamu aku ada apa-apa sama istri bos aku? Ya nggak mungkin lah. Aku tuh cuma supir biasa, tau nggak? Orang lagi pulang bukannya disiapin makanan, malah sih balikin. Tapi aku yakin kalau istri bos kamu gak mungkin gak ada maksud apa-apa sama kamu. Feeling aku sangat kuat, Mas. Sebentar ya. Halo? Apa? Tapi sesuai kriteria kan? Ya udah. Aku masukin lowongan aku ya. Iya, makasih banyak ya. Jadi kamu mau berhenti jadi sopir aku, terus mau kerja kantoran. Terus nanti gimana dong kalau mau nemenin aku kemana-mana? Jadi susah kan? Iya, enggak juga sih. Aku bisa kok setiap hari sama kamu. Asal aku jadi pacar kamu. Jujur aku cinta sama kamu. Tapi kayaknya itu nggak mungkin. Tapi nggak mungkin, maaf, aku nggak mau. Aku suka kok sama kamu. Astagfirullahaladzim. Dan aku nyaman banget sama kamu. Ya Allah, perasaan aku jadi gak enak. Kamu nggak bercanda kan? Enggak, aku nggak bercanda, aku beneran. Mana Mas Panji belum pulang lagi? Padahal ini udah malam banget. Kita pacaran diam-diam. Jangan-jangan Mas Panji sama istri majikannya lagi. Jangan-jangan mereka ada hubungan yang lebih. Istri aku udah diemin aja. Nggak mungkin. Nggak diangkat lagi. Ada suami aku lagi. Aku angkat dulu ya, takut dia curiga. Halo, Salma, kamu di mana? Aku udah nyampe di rumah. Aku kan capek sendirian terus di rumah. Jadi aku sekarang lagi di kafe, ya? Ya udah kalau gitu aku jemput ya. Enggak usah. Aku bisa pulang sendiri, oke? Ya udah aku tunggu di rumah. Nanti kamu nggak usah anterin aku pulang ya. Nanti suami aku curiga. Iya, tapi yang ini barusan kita. Iya, itu masih kok yang tadi. Aku janji sama kamu, aku berani nalak istri aku kalau aku udah sukses kayak suami kamu. Maksud kamu? Iya, daripada kamu pusing mikirin suami kamu pergi terus-terusan, lebih baik gimana kalau kita pikirin gimana caranya supaya dapetin harta suami kamu, terus kita bangun usaha bareng-bareng, atau aku yang jalin usahanya. Gimana? Biar kita selalu bareng-bareng terus. Aku lagi mikir, aku tuh pengen buka usaha. Kalau kamu lagi sibuk kerja, kamu lagi keluar kota, aku tuh ada kerjaan. Kamu mau modalin aku nggak? Ya udah, aku akan kasih kamu modal buat usaha. Tapi ingat, kamu harus benar-benar fokus. Aku terpaksa bohongin kamu. Kamu yang selalu sibuk, bikin aku jadi lebih nyaman sama Panji. Cinta aku ke kamu itu perlahan hilang, Mas. Aku benar-benar minta maaf. Halo? Yaudah, aku sana sekarang ya. Pak, barusan istri saya telepon. Istri saya bilang kalau anak saya sakit. Boleh nggak kalau saya pinjam mobil Bapak? Ya udah nggak apa-apa, kamu pakai aja mobil saya. Tapi nanti pas jam pulang kantor kamu jemput lagi ya. Baik, Pak. Makasih banyak. Orang kaya tapi gampang banget dibodohin. Lihat nih, uang yang aku minta dari Mas Haris. Coba lihat. Itu udah masuk ke rekening aku. Terus bisa jalan-jalan dong? Ya bisa lah. Yuk, kemana? Udah, nanti aku yang tentuin. Udah lah, mendingan kamu angkat biar nggak berisik. Halo? Anak kita demam tinggi. Kamu di mana, Mas? Kayak kita harus bawa ke rumah sakit. Aku udah kasih obat penurun demam, tapi panasnya nggak turun juga. Kamu tahu kan kalau aku tuh lagi kerja, aku lagi jagain bos aku, nggak mungkin aku bisa pergi. Kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalkan anak kita kenapa-napa, baru kamu hubungin aku. Halo, Mas. Mas Panji. Sabar ya, sayang. Biasanya jam segini dia udah masuk ke ruangan aku. Panji kemana ya? Halo? Saya udah beres kerja nih. Kamu di mana? Saya minta maaf sama Bapak, saya nggak ngabarin Bapak kalau ternyata anak saya dirawat dan saya harus nemenin anak saya, Pak. Oh, kamu masih di rumah sakit? Maaf Pak, kayaknya saya nggak bisa jemput Bapak. Ya udah nggak apa-apa. Saya bisa pulang pakai taksi online.
Kamu urus dulu di sana ya. Dalam satu waktu aku bisa bodohin istri aku dan juga bosku. Hebat kan aku? Selamat malam, Pak. Bapak bosnya Mas Panji ya? Iya betul Mbak, ada apa ya? Anak saya butuh tindakan di rumah sakit, Pak. Dan pihak rumah sakit butuh persetujuan Mas Panji sebagai bapaknya, Pak. Dan saya juga butuh biaya. Tadi saya telepon Mas Panji, katanya dia lagi nungguin Bapak, lagi meeting. Boleh saya ketemu suami saya, Pak? Baru aja suami Mbak telepon saya, katanya dia di rumah sakit. Kalau kayak gini berarti si Panji itu bohong ya sama saya? Jangan-jangan benar kecurigaan saya kalau Mas Panji ada hubungan sama istri Bapak. Setiap Bapak keluar kota, istri Bapak selalu nelpon suami saya. Suami saya juga selalu keluar di luar jam kerjanya dia. Setiap pulang, selalu bawa barang-barang mewah, Pak. Istri Bapak selalu nelpon suami saya dengan nada mesra-mesra, Pak. Mbak ini ngomong apa sih Mbak? Tapi naluri saya sebagai istri Pak kuat. Saya mohon, Bapak cari tahu ya. Makasih ya. Oh iya Pak, ada yang mau saya bicarain sama Bapak. Anak saya semakin parah Pak. Kayaknya saya butuh mobil Bapak lagi untuk hari ini. Tapi saya janji Pak, saya akan jemput Bapak tepat waktu. Ya udah kalau pakai aja. Makasih banyak Pak. Hati-hati kamu. Pasti. Kejar mobil hitam itu ya Pak. Sayang, tungguin ya. Terus sekarang kita mau kemana? Aku bosan deh kalau kita keluar terus. Gimana kalau kita udah di dalam aja? Oh, jadi gini. Kelakuan kalian di belakang aku. Bener. Dugaan aku dan juga istri kamu. Kalau kamu ada main sama istri aku. Lupa aku. Kurang apa aku? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku kasih kamu semuanya. Kurang apa lagi? Ini salah kamu juga. Kamu tuh gak pernah ada buat aku. Aku bilang sabar. Cuma butuh waktu. Kenapa sih kamu gak bisa sabar? Pak, saya mohon Pak sama Bapak tolong jangan salin Bu Salma. Bu Salma cuma kesepian. Dan saya ngasut Bu Salma. Saya janji sama Bapak untuk nggak nemuin Bu Salma lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi. Mama. Ngapain kamu ngadu? Ngapain kamu ngadu sama Haris? Jadi benar, kecurigaan aku. Kalau kalian itu pacaran. Tapi sekarang aku udah putus. Bukan cuma putus, tapi aku juga udah pecat sama Haris. Puas. Bukannya minta maaf, kamu malah nyalain aku balik. Kamu udah duain aku. Kamu tuh udah salah, Mas. Aku minta maaf sama kamu. Untuk apa aku minta maaf sama kamu? Bu Salma lebih dari kamu. Lebih cantik, lebih modern, dan lebih kaya. Sakit rasanya ya Allah. Yang penting, sekarang mereka gak pacaran lagi. Ada pesan masuk ke handphone Mas Panji malam-malam gini. Dari siapa ya? Besok kita ketemuan ya, jam makan siang di tempat biasa. Ini maksudnya apa ya? Apa iya? Bu Salma masih mengejar-ngejar Mas Panji. Akhirnya Mas Haris itu percaya sama aku. Dan dia akhirnya maafin aku. Baguslah. Ternyata benar mereka ketemuan. Berarti Mas Panji ikutin maunya Salma. Tapi siapa tahu aja Mas Panji mau minta Bu Salma buat jauhin dia. Tapi kemarin itu aku benar-benar ngiranya kamu tuh putusin aku. Sayang, gini. Ya, aku itu udah terlanjur cinta sama kamu. Jadi nggak mungkin aku putusin kamu. Sekarang gini, pokoknya kita pacaran diam-diam dulu aja ya. Sampai kita bisa kuasain semua harta suami kamu. Tega kamu, Mas. Tapi kamu udah putus sama perempuan ini. Tapi apa? Kalian masih pacaran, Mas. Dan kamu, apa karena laki-laki lain? Sampai supir suami kamu sendiri kamu pacari. Lihat aja, aku bakalan aduin ini sama suami kamu. Wulan, aku mohon sama kamu, tolong jangan bilangin suaminya Salma ya.
Aku beneran minta maaf sama kamu. Kalau gitu, kamu harus janji sama aku, Mas. Aku mohon kamu benar-benar fokus sama perempuan ini. Dan satu lagi, kita harus pindah keluar kota ya, Mas. Karena selama kita ada di kota ini, aku nggak bisa pegang omongan kamu untuk nggak ketemu sama Salma. Nggak bisa ya, Mas ya. Nggak bisa. Kalau kamu turutin permintaan istri kamu barusan itu berarti kita putus. Ya udah, kita keluar kota ya. Apa? Kamu jahat banget sih. Udah itu berarti kita putus. Mas, makasih ya, Mas. Jahat banget sih Mas Panji. Waktu itu aku cuma bohongin istri aku supaya dia gak ngadu sama suami kamu. Aku cuma ngulur waktu aja supaya istri aku tuh gak ngomong sama suami kamu. Biar ya kita masih bisa nguras harta suami kamu, ya kan? Terus sekarang kita mesti gimana? Gimana caranya? Kamu cari sertifikat rumah atau mobil. Tapi kalau misalkan ada sertifikat yang belum atas nama kamu cepet dikasih ke aku. Kita rubah. Nah, kalau udah kita rubah, ya udah deh, biar aja mereka tahu hubungan kita. Setelah kita nikah. Aku setuju sama rencana kamu. Suara apa itu? Aduh, gawat. Salma mana? Gak ada apa-apa. Tadi aku lagi tidur, aku dengar kayak ada yang pecah. Iya, itu tadi aku nggak sengaja mecahin gelas di dapur, tapi nggak apa-apa kok, udah aku rapin. Udah, kamu kalau ke kamar aja lagi. Akhirnya aku bisa pulang cepet juga. Kamu mau pergi kemana? Aku mau pisah dari kamu, Mas. Kamu kenapa sih? Maksud kamu tuh apa? Aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Aku cintanya sama Mas Panji. Iya. Saya juga belum bisa kehilangan Salma. Kalian berdua masih berhubungan? Ya, bukan cuma berhubungan. Itu juga kita saling cinta. Lepasin tangan kamu. Kamu gak berhak ngelakuin itu. Aku pukul. Ayo pukul! Hah? Oh, kiri atau kanan nih? Pukul. Enggak. Aku gak akan ngotorin tangan aku cuma buat kalian. Salma, kalau kamu lebih memilih Panji daripada aku, gak apa-apa. Aku akan talak kamu. Jadi sekarang silahkan keluar dari rumah ini. Justru yang harusnya keluar dari rumah ini tuh kamu, Mas. Karena nih, aku udah siapin semua barang-barang untuk kamu pergi dari sini. Dan kamu udah nggak berhak lagi di sini ya. Karena semua harta dan semua aset, bahkan rumah ini, udah atas nama aku. Tunggu apa lagi? Pergi aja dari sini. Enggak. Gak mungkin. Itu gak mungkin terjadi. Nggak mungkin gimana? Sertifikat yang kamu punya itu udah kita palsuin semuanya. Akhirnya tanda tangan kamu mirip juga sama tanda tangan suami kamu. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Keluar. Kalian pikir kalian udah menang? Udah deh, kamu cepetan pergi sana. Enggak. Aku gak akan tinggal diam. Semoga di kota baru kehidupan aku sama Mas Panji jauh lebih baik. Panji. Kok perempuan ini maksudnya apa? Ya, maksudnya emang aku sama dia emang masih pacaran. Aku mau dia kesini untuk mastiin sama dia kalau aku udah gak butuh kamu. Aku talak kamu. Aku gak percaya, aku gak mau nikah sama kamu, Mas. Aku sama Salma saling cinta. Dan asal kamu tahu ya, selama ini tuh aku bohongin kamu dan juga Haris. Aku cari cara untuk nguras hartanya Haris. Dan itu berhasil. Kita kaya, dan aku udah gak butuh kamu. Iya, itu semua benar. Aku dan Mas Panji akan menikah.
Mas, jangan tolong aku mohon Mas. Kamu gak salah lagi sama anak kita Mas. Lepas! Aku bisa punya anak dari Salma. Aku dan Mas Panji tuh bisa punya anak sendiri ya. Kamu gak usah musingin soal itu. Ini barang-barang kamu nih, bawa keluar sekarang. Kamu pergi. Ayo, enggak Mas, aku mohon Mas, jangan tolong aku. Sekarang aku harus kemana? Tega sekali sama kamu ya Allah. Dan aku Aku sampai kalian gak akan lagi. Ya Allah, semua cuma gara-gara sopir pribadi aku, istri aku, harta aku. Sekarang semua yang aku miliki diambil oleh sopir pribadi aku, ya Allah. Semoga jalan kita hari ini laris manis ya sayang. Wow, hebat juga ya. Sekarang kamu udah punya usaha kecil-kecilan kayak gini. Berarti kamu sekarang udah bisa ngidupin berdua dong. Hebat. Aku kesini cuma mau ngasih surat resmi pisah kita dari pengadilan. Sama satu lagi, ini undangan pernikahan aku sama Salma. Kamu gak usah datang juga gak apa-apa. Minta doanya aja. Ini sudah takdir yang harus aku terima, Mas. Aku harap walaupun kita pisah, kamu tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak kita. Ya nggak bisa dong, kamu udah punya usaha kecil kayak gini loh. Tapi Mas, menurut aku, kamu udah bisa cukup menghidupi kalian berdua. ini tetap darah daging kamu. Kamu yang ngurus anak ini, bukan aku. Ya Allah, jahat sekali Mas Panji. Kamu yang sabar ya sayang. Mau ngapain lagi kamu? Ini surat resmi dari pengadilan agama yang menunjukkan kalau kita udah pisah. Jadi kita udah gak ada apa-apa lagi. Oh ya, aku juga sebentar lagi mau nikah. Dan aku bawa undangan buat kamu. Siapa tahu kamu sempat datang. Salma, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Cuma gara-gara kamu kesepian. Kamu lihat, gara-gara perbuatan kamu sama aku, hidup aku hancur. Enak banget kamu ya. Enak banget carain aku. Ini semua juga kan salah kamu. Ada waktu kayak dikit buat aku. Aku gak bakalan deket-deket atau tertarik sama supir kamu. Ya, tapi itu dulu ya. Sekarang dia udah bukan supir lagi. Sekarang dia pengusaha sukses. Sukses. Dia mendapatkan ini semua dengan cara yang gak baik. Aku gak peduli. Mau pakai cara apa kayak dia? Gak akan berkah, kamu lihat nanti. Yang penting dia itu bikin aku bahagia. Saya terima nikah dan kawinnya Salma Safira binti Hamzah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakit rasanya harus melihat mantan suamiku menikah dengan perempuan lain di depan mataku. Kalau sekarang kalian sudah sah jadi suami istri selamat. Aku harus ikhlas menerima semua ini. Aku gak rela melihat mereka bahagia. Lihat aja. Aku akan membalas perbuatan mereka sama aku. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena setiap doa yang baik dan buruk itu akan kembali lagi kepada orang yang mendoakan. Kalau Bapak membalas kejahatan mereka dengan balas dendam, itu artinya Bapak sama aja dengan mereka. Kalau boleh saran, Bapak balas kejahatan mereka dengan kerja keras dan doa. Karena pembalasan terbaik adalah kesuksesan. Bapak memang kehilangan semuanya, tapi Bapak nggak kehilangan kepintaran Bapak. Dan itu nggak bisa diambil sama mereka. Aku yakin dengan kepintaran Bapak bisa sukses lagi. Kamu benar. Aku hampir aja terjerumus menjadi orang jahat seperti Panji. Aku janji sama kamu, begitu aku berhasil bikin usaha lagi, aku akan mempekerjakan kamu. Amin, Pak. Semoga doa dan keinginan Bapak kabulkan ya, Pak. Amin. Udah seharian ini aku berusaha untuk cari modal, tapi nggak ada teman-teman aku ataupun klien yang mau menanamkan modal di perusahaan aku. Oh susah ya sekarang ya?
Jadi orang susah. Kamu ngapain? Kok jalan kaki sih? Udah miskin, nggak punya istri, nggak punya harta, jalan kaki lagi. Hampir barusan ketabrak. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, tapi masalahnya mobilnya saya. Jangan lah, ini mobil mahal, masa tabrak. Gimana kalau misalkan dia kita jadiin supir pribadi aja? Kita kan lagi butuh supir, ya kan? Dia jadi supir. Tapi jangan deh. Kalau misalkan dia jadi supir pribadi, yang ada kamu ribut lagi dong sama dia. Matiin aja ya. Dadah. Ya. Aku akan jadiin makian dan juga hinaan dari mereka sebagai bahan bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kerja sama kita bisa lancar. Amin, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Semoga usaha baru Bapak berhasil. Kamu benar. Dengan menjadikan rumah sebagai kantor, aku bisa menghemat pengeluaran. Makasih ya. Sama-sama Pak. Semoga usaha Bapak sukses. Oh iyalah, mulai sekarang jangan panggil Pak ya. Panggil Mas aja. Iya Mas. Ini ada berkas yang harus Mas tanda tangannya. Lan, maaf ya aku udah ngerepotin kamu. Aku ya makasih. Udah boleh kerja sambil jagain anak. Mas, siap-siap ya. Soalnya Mas ada meeting untuk tender. Semoga Mas menang tendernya ya. Soalnya ini proyek besar. Aku berangkat ya. Ada yang ketinggalan ya? Iya ada. Aku mau kamu tahu, aku bisa merasakan jatuh cinta lagi sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Tapi aku gak mau pacaran. Aku mau kita langsung nikah. Apa kamu mau? Iya, Mas. Aku mau. Makasih Alan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini di luar perkiraan. Keluar. Baik, Pak. Jadi begitulah Pak presentasi saya untuk hari ini. Iya. Ternyata ada perusahaan kecil yang berani ikutan tender besar juga. Perusahaan saya ini memang perusahaan kecil Pak. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah mengerjakan mega proyek seperti proyek Bapak. Bapak bisa lihat langsung di portfolio saya Pak. Betul sekali, Pak. Dan saya juga sudah dengar sepak terjang Bapak selama ini. Saya rasa saya nggak salah kalau saya berikan proyek ini kepada Pak Haris. Sebentar, Pak. Kenapa Bapak nggak memberikan saya itu presentasi dulu? Nggak bisa mutusin sepihak gitu dong, Pak. Maaf, Pak Kandi. Keputusan saya sudah final. Saya permisi. Terima kasih banyak Pak. Pasti Haris yang udah bikin hancur semua proyek aku. Udah tender aku kalah. Saya yakin banget. Dianya aja yang nggak mau aku. Kamu tahu nggak, Mas? Mata dibalas mata, Mas. Kamu hancurin aja tuh proyeknya dia sampai dia nggak bisa bangkit sama sekali. Lihat aja, Haris. Saya akan balas dendam. Proyek kamu saya akan bakar semuanya. Ini minyak tanah. Jangan-jangan dia mau bakar proyek kita. Astagfirullahaladzim. Baris, ayo. Halo? Apa? Ditangkap? Iya, saya istrinya. Pak Haji, ada yang ingin bertemu. Kamu tuh kok nggak pintar banget sih sampai ketangkap kayak gini? Hah? Itu nggak penting. Yang penting sekarang gimana caranya kamu bebasin aku. Gimana caranya mau bebas coba? Yang laporin kamu tuh Mas Haris dan kamu ketangkap dengan barang bukti.
Aku mau pisah aja dari kamu. Maksud kamu apaan? Aku lagi dalam kayak gini, aku lagi sengsara kayak gini, kamu minta pisah sama aku? Nggak bisa, Salma. Aku pasti akan keluar dari sini. Nggak tahu kapan kan? Ya terus kalau sekarang keluar, terus kamu bisa apa? Hah? Nggak akan ada lagi orang yang percaya sama kamu. Jangan, Salma. Salma. Apa yang udah kamu lakuin itu bukan cuma merusak proyek saya. Lepasin aku sekarang juga. Lepasin cabutan aku. Kamu masih berani marah-marah, tapi kamu sudah membahayakan karyawan saya. Ini waktu yang tepat untuk minta ampun sama Allah. Tobat kamu, Mas. Ini, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Aku akan tobat, tapi asalkan kamu balik lagi sama aku ya. Karena Salma udah mau minta pisah sama aku. Maaf, Mas. Saya nggak bisa. Gak usah mimpi kamu, karena sebentar lagi Ular akan menikah sama aku. Kenapa sih Mas Haris itu malah mau nikah sama perempuan itu? Nggak bisa. Aku nggak bisa terima ini. Salma, Aku butuh bantuan kamu. Kamu ada lowongan kan? Aku butuh banget kerja. jadi gini, kelakuan kalian di belakang aku, bener. Dugaan aku dan juga istri kamu. Kalau kamu ada main sama istri aku. Tolong aku, Mas. Kamu tahu sendiri kan, Mas Panji itu yang di penjara dan uang aku habis buat bayar utang perusahaan. Maaf, tapi di perusahaan ini gak ada lowongan. Tapi kamu kan bisa selipin aku di mana aja. Kamu kan tahu aku kerja apa aja bisa kok. Iya, aku tahu. Aku emang mantan istri kamu ya, aku tahu. Dan aku janji, ini nggak akan lama. Pokoknya sampai aku dapat pengalaman kerja, terus bisa kerja di kantor lain, abis itu udah. Ya udah, aku akan cariin kerjaan buat kamu di sini. Tapi ingat, cuma untuk 3 bulan. Setelah itu kamu harus keluar. Terima kasih ya, Mas ya. Mantan istri kamu sekarang kerja di kantor kamu, Mas. Aku gak tega ngeliat dia. Tapi ini gak akan berlangsung lama kok, cuma 3 bulan. Setelah itu dia akan keluar. Oh, ya udah. Gak apa-apa ya? Mau gimana lagi? Lagian cuma 3 bulan aja kan? Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Tolong jaga jarak ya. Bagaimanapun, dia itu mantan istri kamu. Iya, aku ngerti kok. Kamu masih belum pulang juga, Mas? Belum, ini aku harus selesaiin target ini hari ini. Soalnya semuanya harus beres sebelum tanggal pernikahan aku sama Wulan. Karena habis pernikahan, rencananya aku mau langsung bulan madu. Makanya semuanya aku beresin sekarang. Rasanya aneh dengar kamu mau nikah gini, Mas. Tapi tenang aja, aku nggak akan gangguin hubungan kalian kok. Aku bikinin kopi buat kamu, biar kamu semangat. Makasih ya. Udah, permisi ya. Bagus, sebentar lagi. Persiapan kita bentar lagi. Tinggal. Haris, aku hamil, Mas. Hubungannya sama aku apa? Harusnya kamu kasih tahu Panji dong. Dia kan suami kamu. Ya karena sekarang aku bingung, Mas. Ya terus kalau kamu hamil kenapa? Aku nggak tahu anak ini anaknya Panji atau kamu. Maksud kamu apa? Kamu mau lihat sendiri, ha? Jangan ngaco kamu. Mau lihat? Nih. Enggak ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini nggak mungkin. Aku nggak pernah ngelakuin hal ini. Apa yang kalian harus lakukan, Mas? Demi Allah, Lan, aku nggak mungkin ngelakuin hal seperti ini. Aku aja bingung kenapa kita sampai bisa kejadian seperti ini. Nggak mungkin. Aku yakin aku nggak mungkin ngelakuin hal itu. Tapi kita emang ngelakuinnya, Mas. Nggak mungkin. Kita tunggu anak kita lahir. Ini kita tahu siapa bapaknya. Pernikahan kita tunda dulu, Mas. Lan, aku yakin, Lan, bayi dalam kandungan Salma itu bukan anak aku. Mas, udah cukup. Lan, tunggu, Lan, biar aku jelasin sama kamu, Lan. Lepas. Kita bener-bener ngelakuin ini. Kamu mau jebak aku, kan? Aku nggak jebak kamu ya. Enggak, aku nggak percaya sama Mungkin kamu. waktu itu kamu habis minum atau apa. Aku ingat semua yang aku lakuin dan aku nggak pernah ngelakuin hal itu. Aku juga bingung kenapa kamu bisa gini sama aku. Pergi.
hati aku benar-benar hancur. Bisa aku mau menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Kenapa seperti ini ya Allah? Artinya kamu itu gak jodoh sama dia. Aku sama dia itu pacaran udah lama banget dan udah pernah nikah pula. Kamu pacaran baru bentar. Jadi wajar dong, wajar kalau dia itu jauh lebih sayang sama aku dibanding kamu. Dia itu cinta sama aku, bukan sama kamu. Buktinya bisa lihat kan di foto-foto yang tadi itu. Dan bayi yang ada di perut aku ini, itu anaknya dia. Yaudah deh, kalau gitu aku mau pergi sekarang ya. Ayo kita mau ke rumah sakit, Mas. Ayo. Gimana keadaan Salma dan juga kandungannya? Ibu ini tidak sedang hamil, Pak. Tapi salah satu kakinya harus diamputasi karena lukanya terlalu parah. Saya tinggal dulu ya. Kenapa kamu tega bohongin aku? Aku sengaja masukin obat tidur ke kopi kamu. Supaya kamu ketiduran. Astagfirullahaladzim. Apa yang ada di pikiran kamu sampai kamu ngelakuin hal gila seperti itu? Karena aku mau balik lagi sama kamu, Mas. Aku mau balik lagi sama kamu. Maafin aku, Mas. Aku yang maafin kamu. Lagi pula sekarang kamu sudah terima karmanya. Ayo. Setelah kamu tahu semuanya, apa kamu tetap akan mengundurkan pernikahan kita yang harusnya minggu depan? Minggu depan kita tetap nikah. Alhamdulillah, makasih ya. Saya terima nikah dan kawinnya Wulandari binti Susetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar sudah membuat hal yang bodoh. Yang membuat aku harus kehilangan semuanya. Suami aku, rumah tanggaku, harga diriku, bahkan juga kakiku sampai harus cacat begini. Aku benar-benar menyesal ya Allah. Aku sangat menyesal.